Halo, perkenalkan nama saya Winnie Julianti dengan NIM 22104178440 jurusan F Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Pada video hari ini, saya akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan mengenai UAS Supply Chain Management. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah Supply Chain? Untuk berapa kalinya saya menghadiri mata kuliah Supply Chain adalah sebanyak 6 kali. Kemudian, kenapa harus hadir di kuliah tersebut? Selain untuk memenuhi syarat lulus mata kuliah tersebut, lewat mata kuliah Supply Chain Management, kita juga dapat menambah wawasan serta ilmu dari perkuliahan tersebut. Kemudian, apa saja yang dipelajari? Nah, bagi saya, sejauh ini yang saya pelajari adalah cara menetapkan strategi serta menciptakan manajemen rantai pemasok untuk bisnis di masa yang akan datang. Nah, di supply chain management ini banyak sekali yang saya pelajari, terutama ilmu-ilmu baru yang saya pelajari untuk bekal di masa depan. Kemudian manfaat yang didapat, ya selain menambah wawasan dan ilmu, saya jadi semakin lebih mengetahui tentang strategi dalam pemasaran. Kemudian yang di nomor 2, untuk judul atau buku yang ditulis oleh Pak Adi Mursalin, yaitu mengenai strategi dan sinergi merajut keberhasilan dengan manajemen rantai pasokan, yang dimana buku yang ditulis oleh Pak Adi Mursalin tersebut terdapat 301 halaman. Kemudian untuk babnya terdapat 16 bab, dan penjelasan dari setiap bab itu di bagian pertama adalah strategi dan sinergi merajut keberhasilan dengan manajemen rantai pasokan. Di situ terdapat manajemen pasokan yang di era yang semakin canggih, di mana kita diberitahu cara menghadapi sebuah manajemen di era yang semakin canggih dengan teknologinya. Kemudian ada beberapa manajemen rantai pasokan, kemudian juga ada pengertian rantai pasokan mencakup semua langkah aktivitas atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengubah bahan baku menjadi produk jadi dan memberikannya kepada konsumen akhir. Kemudian terdapat elemen-elemen rantai pasok, yaitu ada pemasok atau supplier, kemudian ada pabrikasi atau gudang, warehouse, kemudian distributor, pengecer, sampai ke konsumen. Kemudian ada integrasi dan koordinasi, kemudian ada peran teknologi dan informasi. Selanjutnya adalah strategi yang mengatur keberhasilan. Nah, di dalamnya yaitu terdapat beberapa cara untuk mengimplementasikannya, yaitu pentingnya strategi yang solid, yaitu meningkatkan efisiensi dengan mengarahkan upaya ke area yang lebih krusial. Kemudian ada tahapan merumuskan strategi, yaitu analisa mendalam, yaitu membuat pemahaman yang mendalam tentang posisi perusahaan dalam pasar, kekuatan dan kelemahan dalam rantai pasokan, serta tren industri. Kemudian ada tahap mengimplementasikan strategi. Selanjutnya adalah sinergi antara strategi rantai pasokan dan bisnis. Kemudian membangun sinergi yang kuat, itu sebenarnya sinergi yang dalam manajemen rantai pasokan, ketika elemen-elemen yang berbeda dalam rantai pasokan bekerja sama secara harmonis, hasil keseluruhan melebihi jumlah kontribusi individu. Kemudian bagaimana kolaborasi dan kerja tim menciptakan sinergi yang memberdayakan. Yang pertama adalah komunikasi yang terbuka, yang kedua adalah pemahaman bersama, tujuan dan tantangan, ketiga adalah pembagian pengetahuan dan keterampilan, keempat adalah integrasi proses dan teknologi, kemudian pengelolaan risiko bersama, inovasi peningkatan berkelanjutan. Kemudian yang di bab 2 yang saya dapatkan adalah
konsep dasar manajemen rantai pasokan, yaitu pilar kesuksesan bisnis modern. Itu membahas tentang pentingnya rantai pasokan yang jaringan yang kompleks dari berbagai elemen yang bekerja sama untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhir dan mengantarkan kepada konsumen. Kemudian ada definisi dan ruang lingkup manajemen pemasok. Kemudian selanjutnya adalah komponen utama dalam rantai pemasok, yaitu pemasok atau supplier, pabrik atau produsen, atau manufaktur. Kemudian ada distributor atau pergudangan, retailer atau pengecer. Kemudian ada konsumen, dan ada teknologi dan informasi. Kemudian ada beberapa komponen utama dari sistem informasi manajemen rantai pemasok meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah manajemen stok dan persediaan. Kemudian adalah pelacakan dan monitoring. Kemudian prediksi dan peramalan. Selanjutnya pengelolaan pesanan dan distribusi. Kemudian ada peran dan dampak dalam keberhasilan bisnis modern, yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, pemenuhan permintaan, daya saing, maupun pengurangan biaya. Kemudian pada bab 3 yang saya dapatkan adalah mengupas detail elemen-elemen esensial dalam manajemen rantai pasokan. Yang di dalamnya adalah terdapat perencanaan dan pengendalian persediaan. Itu betapa pentingnya perencanaan persediaan yang akurat, kemudian pengendalian persediaan untuk menghindari ketidakseimbangan, kemudian dampak efisiensi dalam rantai pasokan, kemudian juga ada proses produksi dan manufaktur, yaitu terdapat pada pembuatan produk, terus pengaturan produksi, pengendalian kualitas, kemudian ada pengaturan waktu, kemudian ada otomatisasi, inovasi teknologi. Kemudian dalam pengaturan produksi yang efisien dapat memberikan manfaat. Yang pertama adalah pengurangan persediaan berlebihan, kedua biaya operasional yang lebih rendah, ketiga peningkatan fleksibilitas, yang keempat adalah peningkatan efisiensi, yang kelima adalah pengurangan waktu siklus, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas. Kemudian pada bab 4 yang saya dapatkan yaitu melangkah menuju efisiensi tertinggi, eksplorasi dalam manajemen produksi dan operasi, yaitu di mana manajemen produksi dan operasional adalah landasan kesuksesan. Nah, beberapa juga mengenai peran krusial manajemen produksi dan operasional, efisiensi dalam produksi dan operasional dari kualitas hingga kepuasan pelanggan. Kemudian anatomi manajemen produksi dari operasi, yaitu komponen utama. Yang pertama adalah perencanaan atau landasan strategi. Yang kedua adalah pengendalian atau memastikan konsistensi dan kualitas. Yang ketiga adalah optimalitas, mencapai efektivitas dan efisiensi. Kemudian adalah keuntungan dari komponen-komponen utama. Kemudian di bab selanjutnya yang saya dapatkan adalah mendistribusikan masa depan, transformasi transportasi dan distribusi, di mana ada dinamika transportasi dan distribusi, yaitu tantangan masa kini, yaitu perubahan perilaku mobilitas. Kemudian adalah kendala dalam kontribusi efisiensi. Kemudian adalah dampak lingkungan. Kemudian kita juga membahas tentang era baru teknologi dan inovasi, yaitu peran teknologi dalam transformasi, otomasi atau otomatisasi dalam distribusi, kemudian konsep smart transportation. Kemudian di bab selanjutnya juga saya mendapatkan teknologi informasi berbagai pilar utama dalam revolusi SCM, yaitu perkembangan teknologi informasi, kemudian dan transformasi rantai pemasakan atau SCM dalam era digital, yaitu perubahan paradigma dalam manajemen rantai pasok.
Kemudian ada dampak revolusi teknologi terhadap SCM. Kemudian hubungan antara teknologi informasi dan efisiensi operasional. Kemudian selanjutnya adalah di bab selanjutnya yang saya dapatkan yaitu rantai pasokan masa depan, mengidentifikasi kembali kinerja melalui pemantauan dan analisis, yaitu perkenalan tentang pentingnya pemantauan dan analisis dalam rantai pasokan. Kemudian transformasi era rantai pasokan dari tradisional ke masa depan. Kemudian terdapat yang paradigma yang telah mengalami transformasi yang signifikan, yaitu dari linear yang berkelanjutan. Kemudian teknologi sebagai penggerak, pemantauan dan analisis sebagai fokus utama, adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Kemudian juga ada pemantauan kinerja dalam rantai pasokan, visibilitas yang belum pernah ada. Kemudian di pertanyaan selanjutnya mengenai webinar yang pernah saya ikuti, yaitu webinar Supply Chain Management mengenai tentang teknologi dan readiness, yaitu diselenggarakan pada jam 2 sampai jam 6 yang dipandu oleh moderator Ibu Pauline. Kemudian untuk pembicaranya adalah Dr. Yogi Yusuf Wibisono. Nah, di dalam webinar tersebut banyak sekali membahas tentang supply chain management, yaitu membahas tentang bagaimana kita menjalani atau memanage sebuah perusahaan pada kedepannya. Dari dalam situ juga banyak kita diajarkan hal-hal baru mengenai teknologi di era yang mendatang. Kemudian kita juga diajarkan tentang perkembangan industri yang ada. Kemudian apa sih tantangan yang akan kita lalui dalam sebuah manajemen. Kemudian apa sih kunci dari teknologi. Kemudian ada manfaat dan implementasinya. Terus kemudian teknologi-teknologi yang digunakan, dan banyak sekali yang dibahas di sana. Menurut saya sangat membantu, sangat bermanfaat. Karena untuk masa mendatang, jika kita menjadi seorang pembisnis yang akan mengatur sebuah manajemen perusahaan, di sana kita mendapatkan banyak sekali pembekalan. Untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir, kesan dan pesan setelah mengikuti perkuliahan supply chain management. Kesan yang saya dapatkan banyak sekali, pembelajaran, wawasan, ilmu yang saya dapatkan dari sebelumnya yang mungkin hanya basic saja, tapi dalam mata kuliah supply chain management ini banyak sekali yang saya dapatkan. Ilmu-ilmu semakin bertambah. Di situ semakin saya merasa dimantapkan dalam pengetahuan, dan saya juga berharap untuk kedepannya saat mengimplementasikan atau mempraktekkannya, saya dengan pede, dengan percaya diri melakukan sesuai yang telah diberikan atau ilmu yang telah diberikan oleh Pak Adi Mursalin mengenai supply chain management. Demikian jawaban mengenai UAS Supply Chain Management. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.